Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bi taqwallah faqad faza al-muttaqun wa ahdukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kita baru 1445 Hijriah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, khususnya salat subuh yang baru saja kita lakukan. Ini adalah salat subuh pertama di tahun baru ini. Salat asar kita kemarin adalah salat asar, bahkan salat terakhir di tahun 1444 Hijriah. Dan salat maghrib kita tadi malam adalah salat pertama di tahun baru 1445 Hijriah ini. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua yang berharap mendapatkan tahun baru Hijriah ini dapat. Kita sudah diingatkan bahwa sebaiknya pada penghujung tahun kemarin kita bermuhasabah, mengintrospeksi diri, terutama pada hal-hal yang sifatnya fardhu, sifatnya kewajiban. Hendaknya kita melihat sejauh mana kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita tunaikan. Dan kalau kita masih mendapatkan ada kelalaian, ada kekurangan, maka mudah-mudahan di tahun baru ini kita bisa melengkapi, menyempurnakan dan memperbaiki. Oleh karena itu, jamaah sekalian, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menetapkan awal dari 1 Muharram ini. Kalau kita berbeda, maka kita juga akan pasti berbeda pada hari-hari yang punya keutamaan pada bulan ini. Di antaranya adalah berpuasa pada hari ke-10 yang disebut dengan puasa Asyura. Ya. Ini adalah punya keutamaan yang juga saya ingatkan pada pengajian di tanggal 14. Bahkan kita juga di tempat ini saya mengingatkan bahwa kita jangan merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, karena mungkin ada yang berkata bahwa untuk apa lagi saya puasa tanggal 10 Asyura ya? Bukankah saya sudah puasa tanggal 9 Zulhijjah yang keutamaannya lebih dari puasa Asyura? Puasa Arafah itu menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun berikut, 2 tahun. Nah, kalau puasa Asyura hanya menghapus dosa 1 tahun sebelumnya. Lalu ada yang berpikir, untuk apa puasa? Karena dia pernah campur 1 tahun berikutnya kan belum habis. Untuk apa puasa lagi? Tapi itu yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga
kalau kita menghitung hari ini atau maghrib kemarin itu sudah masuk 1 Muharram, maka insya Allah tanggal 9 Tasu'a itu pada hari Kamis. Hari Kamis, Asyura itu hari Jumat. Dan Nabi menganjurkan, meskipun Nabi tidak puasa, tidak melakukan itu, tapi Nabi mencita-citakan. Sebab ada beberapa sahabat ketika Rasulullah SAW melihat orang-orang di Madinah itu melakukan puasa, lalu bertanya, puasa apa? Ini sebelum datangnya perintah puasa Ramadan. Lalu mereka mengatakan, ini puasa Asyura. Nah, kenapa kalian puasa? Lalu disampaikan bahwa kami berpuasa itu karena pada hari itu Nabi Musa diselamatkan. Itu salah satu. Sebagian mengatakan pada hari itu Nabi Nuh, kapalnya apa kalau kapal itu bersandar, sandar, atau mendarat di Judi, di tempat di mana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala surut air. Nah, pada hari itu, di hari yang sama. Nah, sehingga kami berpuasa untuk itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami lebih berhak melakukan itu untuk Nabi Musa daripada kalian. Nah, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tanggal 10. Nah, tetapi ada sebahagian sahabat yang mengatakan bahwa hari Asyura itu adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau tahun berikutnya kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita mulai tanggal 9. Jadi Nabi tidak pernah melakukan puasa tanggal 9, tapi Nabi mencita-citakan dan kita boleh melakukan itu. Nah, yang salah adalah melakukan tanggal 9, tidak melakukan tanggal 10. Dan juga tidak ada dalil yang melakukan 3 hari, 9, 10, 11. Yang ada dalilnya puasa tanggal 10. Yang ada cita-cita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memulai pada tanggal 9 untuk menyelisihi Yahudi. Begitu yang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Yang mudah-mudahan kita semua bisa melakukannya. Keutamaan puasa Asyura, ya seperti yang kita sebutkan tadi, itu menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Sehingga jamaah sekalian, ini juga merupakan cara Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua hamba-hamba yang disayangi. Kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan untuk Ramadan, untuk meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diberi kesempatan untuk melakukan puasa Syawal. Kemudian setelah itu masuk bulan haram Zulqa'dah, kita melewati bulan haram Zulhijjah, yang semua ada keutamaan. Sekarang kita masuk Muharram, termasuk bulan haram, termasuk bulan haram. Artinya bulan-bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu menzalimi diri-diri kalian padanya. Sehingga ulama mengatakan orang yang melakukan dosa di bulan haram itu dilipat gandakan dosanya yang melakukan maksiat. Begitu juga sebaliknya, orang yang berbuat baik dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu juga melakukan kebaikan, ini adalah upaya dari kita untuk mempertahankan takwa. Untuk mempertahankan takwa, untuk melanggengkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan, semua bentuk ketaatan memang membawa kita kepada takwa.
membuat kita bertakwa, dan dengan itu kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar melakukan, sebab sudah sering kita ingatkan ini. Sekali lagi mohon maaf ibu-ibu, ya, kalau saya sekali lagi mengangkat masalah ini, bahwa ada ibu-ibu ya, yang disebut oleh sahabat terkenal dengan sholatnya, terkenal dengan puasanya, terkenal dengan sedekahnya, terkenal dengan kebaikan-kebaikannya. Tapi Nabi mengatakan, la khaira fiha, dia kata kesinna, dia kata dicinta, iya min ahli nar, perempuan itu ahli neraka. La haula wala quwwata illa billah. Ahli salat, ahli puasa, ahli sedekah. Tapi Nabi mengatakan ahli neraka. Kenapa? Karena ada satu sifat yang disebutkan oleh sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Tu'ti jirana bilisaniha. Dia suka menyakiti tetangganya dengan kata-katanya, dengan ucapan, dengan perbuatan lisan. Sepele sekali. Sepele sekali. Kita anggap biasa ini. Kita anggap biasa. Padahal bisa meruntuhkan semuanya. Bisa meruntuhkan semuanya. Nah, saya kalau kita hubungkan makna takwa yang sudah kita raih di Ramadan kemarin, yang mudah-mudahan masih tetap ada, yang juga sudah sering kita ingatkan, bahwa ada sahabat yang mendefinisikan takwa itu dengan, atau Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, laisa taqwa bisyamil nahar wala biqiyamil lail. Takwa itu bukan puasa di siang hari, yang mulai di malam hari, walakin taqwa, akan tetapi yang disebut takwa adalah tarku ma Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ada'u maftaradallah, dan mengerjakan apa yang diperintahkan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalau ada orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, rajin melakukan kebaikan-kebaikan, tapi melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini belum mencerminkan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini penting juga untuk jadi bahan muhasabah kita. Ketika kita masih ada sifat yang seperti itu, ya mari kita ubah di tahun baru. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Sebab ini juga yang diinginkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diinginkan oleh para sahabat. Bahkan diingatkan bahwa siapa yang hari ininya ya, sama dengan hari kemarin, masih rugi, ya, rugi. Siapa yang hari ininya lebih baik dari hari kemarin, itulah orang yang beruntung. Nah, yang lebih buruk ini adalah siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka itu orang yang dilaknat. Sehingga kita memang harus optimis, ya, dan melakukan sesuatu untuk lebih baik, bukan hanya dari segi kuantitas, ya, ibadah kita beragam banyak macamnya, tapi mari kita perhatikan kualitas ibadah kita, kekhusyuan kita dalam sholat, bacaan-bacaan kita dalam sholat, karena bukan hanya satu macam, bukan hanya satu macam yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu bisa kita baca, termasuk doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang meminta, ya Rasulullah, ajari aku doa, kalimat-kalimat yang bisa saya baca dalam sholat. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepadanya doa yang sering saya katakan, bahwa kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diajari doa dengan mengatakan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adz-dzunuba illa anta
li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Padahal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kalau kita mau ukur dengan diri kita, dia agak-agak kayak dia banyak pada baru satu riwayat yang kita sebutkan, sudah kita jatuh semua. Ya, ketika Nabi mengatakan siapa yang sholat berjamaah hari ini, siapa yang puasa hari ini, siapa yang menjenguk orang sakit hari ini, siapa yang mengantar jenazah hari ini, siapa yang memberi bantuan kepada sesamanya hari ini, semua diangkat oleh Abu Bakar. Semua mengangkat tangan. Ini kalau ditepuk. Siapa yang sholat berjamaah hari ini mungkin masih tinggi. Siapa yang puasa hari ini sudah mulai turun sebagian. Siapa yang menjenguk orang sakit memang. Padahal bisa tuh makan madok, bisa makan dengkeng di rumah sakit. Dan seterusnya. Sehingga jamaah sekalian, kalau doa ini diajarkan oleh Nabi SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Lalu kita mengukur diri kita dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kezaliman apa kira-kira yang dilakukan oleh Abu Bakar? Yang Nabi mengatakan siapa sholat berjamaah, Abu Bakar mengangkat tangan. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa semua orang yang melakukan perbuatan baik akan masuk lewat pintu surga dari amal-amalnya. Pintu sholat berjamaah, pintu puasa yang disebut abayan, pintu sedekah, pintu bakti kepada orang tua. Lalu Abu Bakar bertanya, wahai Rasulullah, adakah orang yang bisa masuk lewat semua pintu? Kata Nabi, ya, dan saya berharap engkau orangnya. Nabi mengatakan, saya berharap engkau orang yang bisa masuk lewat semua pintu surga. Lalu Nabi mengajarkan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Di sini disebutkan, ya, kezaliman lalu dikaitkan dengan wala yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Berarti kezaliman itu adalah dosa. Yang juga tidak disebutkan dalam ayat di surah At-Taubah tentang inna iddatasyhur, tentang bulan haram. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kau zalimi dirimu padanya. Yang juga sudah sering kita katakan bahwa bukan berarti kita tidak boleh berbuat zalim di 4 bulan haram, tapi bulan-bulan yang lain boleh. Tidak. Karena kezaliman itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah buat dirinya dan buat hambanya. Ini haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman pada diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram buat kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Sehingga jemaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menzalimi diri, menzalimi orang lain, menzalimi, ya, Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sesuatu yang bisa menghancurkan, bisa membuat ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan kita yang mendatangkan pahala itu bisa gugur. Sehingga mari kita lihat bahwa ada perempuan yang terkenal dengan sholatnya, puasanya, dan ibadah-ibadah lain, tetapi disebut oleh Nabi dia min ahli nar hanya karena satu masalah. Tu'dhi jiranaha bilisaniha, dia suka menyakiti tetangganya dengan kata-katanya, dengan lisannya. Sehingga jamaah sekalian yang semua kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di awal tahun ini kita lebih bijak melihat kembali apa yang sudah kita lakukan di tahun yang lalu. Kalau ada banyak kebaikan yang masih bisa kita tingkatkan, mari kita tingkatkan. Kalau masih ada keburukan yang pernah kita lakukan, maka mari kita memperbaiki diri, beristighfar kepada Allah, bertaubat dari semua bentuk kesalahan dan kekhilafan yang kita lakukan.
yang mudah-mudahan kita bisa memperbaikinya dan berbuat yang lebih baik pada tahun baru yang kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak diberikan kepada orang lain. Ya, harus kita yakin bahwa banyak saudara-saudari kita yang berpulang ke rahmatullah di penghujung tahun 1444. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan memasuki 1445 Hijriah, sehingga ini patut disyukuri. Dan kesyukuran bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah saja, tapi bagaimana menggunakan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, mari kita kembali menundukkan mata hati dan kepala kita untuk beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristighfar dan mendoakan saudara-saudara kita yang mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal baik mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dan menyinari kuburan mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkannya kelak di hari akhirat bersama dengan kita semua di surga. Dan kepada saudara dan saudari kita yang masih dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketabahan dan kesabaran kepada keluarganya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketabahan dan kesabaran kepada yang bersangkutan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan kepada mereka, yang mudah-mudahan kesembuhan digunakan untuk lebih meningkatkan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada kita semua yang masih diberi kehidupan, kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbagai macam nikmat, maka gunakan kesempatan, kehidupan dan nikmat-nikmat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semaksimal kemampuan kita. Dan kepada seluruh jamaah yang masih memberikan sumbangsi bantuannya kepada rehab masjid kita, khususnya penggantian atau pembangunan kubah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk kita semua yang memberikan bantuan dan memberikan pemikiran untuk terlaksananya ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda, baik di dunia terlebih lagi di akhirat kelak. Allahumma amin. Ja'alna Allah wa iyyakum minal 'amilin wal faizin wa adkhalani wa iyyakum al jannata wal 'alimul muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.